Oke, kita lanjut ke soal nomor 16. Fungsi dengan persamaan fx 2x tambah a per x tambah 2b. Nah, katanya memenuhi syarat f aksen kita ketika dimasukkan 1 hasilnya 1. Dan untuk fb-nya kalau jadi artinya ketika dimasukkan fb jawabannya adalah min 2 per 3. Oke. Berarti kalau kita masukkan fb sama dengan min 2 per 3, berarti permasalahannya adalah apa? Ya, betul sekali. Yang belum ada adalah nilai A-nya. So, harus kita cari dulu dong nilai A-nya. Nah, di sini juga dikasih tahu bahwa f aksen 1 itu sama dengan 1. Ya udah, dari awalnya dulu berarti karena berhubung f aksen 1 ini, berarti kita harus cari turunannya dulu. Berarti tinggal kita misalkan terlebih dahulu bahwa berarti ini U-nya adalah sama dengan A2X tambah A, maka U aksennya adalah 2. Kemudian untuk V-nya adalah X tambah 2B, berarti V aksennya adalah 1. Ya udah, tinggal kita masukkan ke rumus F aksen X sama dengan U aksen V dikurang V aksen U per V kuadrat. Nah, F aksen X-nya sama dengan, gitu ya. Jadinya U-nya, U aksennya 2 kali V-nya adalah X tambah 2B dikurang V aksennya 1 dikalikan dengan U-nya adalah 2X tambah A per V kuadrat. Berarti X tambah 2B kuadrat. Nah, berarti F aksen X-nya sama dengan 2X ditambah 4B dikurang 2X dikurang A per X tambah 2B pangkat 2. Nah, jadi F aksen X-nya sama dengan 2X dikurang 2X kan habis ya. Nah, ini habis nih sama ini. Oke, sehingga jadinya yang tersisa adalah 4B dikurang A per X tambah 2B pangkat 2. So, kita masukkan ke sini. Jadinya 4B kurang A per 1 ditambah 2B pangkat 2 itu akan sama dengan 1. Nah, dari sini kita punya persamaan, berarti 4B dikurang A karena berhubung persamaan. So, kalau kalian ini mau rubah ke atas ya, atau kan intinya ini dibagi ini sama dengan 1. So, yang pasti dapat disimpulkan bahwa yang saya kotakin ini atas dan bawahnya bernilai sama kan. Ya udah, berarti 4B kurang A itu sama dengan 1 ditambah 2B kuadrat. Gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang berarti di sini kita bisa otak-atik nggak? Ternyata nggak bisa. Ya udah, berarti kita butuhkan ini nih. Nah, ketika kita masukkan FB, berarti jadinya 2B ditambah A ya. Kita masukkan ke dalam fx yang ada di sini ya, bukan yang f aksen X ya, bukan. Kalau ini kan ini f aksen X. Oke, berarti 2B tambah A per B ditambah 2B sama dengan min 2 per 3. Sehingga 2B tambah A per 3B sama dengan min 2 per 3. Sama-sama coret ya, 3-nya di sini. Sama-sama dibagi 3 gitu ya. Sehingga dapat dikatakan bahwa berarti 2B ditambah A sama dengan min 2B. Gitu ya. Atau kalau emang nggak mau di ini coret takut lupa, jadinya begini aja. Sama dengan min 2 dikali 3B. Nah, kan kalau kalian perhatikan ini kan sama-sama dibagi 3 kan, coret. Sehingga dapat dikatakan bahwa 2B ditambah A ini sama dengan min 2B. So, 2B ditambah 2B sama dengan min A. Berarti 4B itu sama dengan min A. Ingat ya, 4B itu sama dengan min A. Min A itu sama dengan 4B artinya. Sehingga di persamaan yang tadi kita stuck di sini, kita rubah dalam bentuk B aja langsung ya. Jadi kita langsung lanjutkan 4B. Min A itu sama dengan 4B. Berarti plus 4B sama dengan, ini langsung kita jabarkan aja. 1 tambah 4B ditambah 4B kuadrat. Gitu. Ya. Jadi ini langsung aja jawabannya adalah 1 ditambah 4B ditambah 4B kuadrat. So, sama-sama ada 4B di kiri. Kita kurang habis ya. Jadinya berarti sisanya adalah
4B sama dengan 4B kuadrat ya. 4B sama dengan 4B kuadrat ditambah 1. Sehingga ini kita bikin sama dengan 0 aja. 4B kuadrat ditambah 4 dikurang 4B ditambah 1. Nah, sekarang kita faktorkan. Nah, faktornya gimana? Ini dikali dulu nih. Hasilnya 4. Ada nggak sih kalau dikali hasilnya 4, kalau ditambahin hasilnya min 4? Ada dong. Ya, kalau dikali hasilnya 4 ditambah min 4 ada. Min 2 sama min 2. Sehingga 0 sama dengan 1/4 dikali 4B dikurang 2 dikali 4B dikurang 2. So, di sini kita nggak bisa, berarti harus baginya pelan-pelan. Ini bagi 2 dulu. 2 ini 1. Dan kemudian ini kita bagi lagi 2. Ini 1, ini 2, ini 1. Gitu. Sehingga 0 sama dengan 2B kurang 1 kali 2B kurang 1. Di sini dapat disimpulkan bahwa 2B kurang 1 sama dengan 0. Jadi 2B sama dengan 1, berarti B-nya sama dengan 1/2. Gitu. Jadi untuk soal nomor 16 ya, B-nya sama dengan 1/2 yang memenuhi. Jadi jawabannya adalah yang E. Jadi gitu ya, kalau ngerjain untuk soal seperti ini tuh kalian kerjakan, kalau kalian mau kerjainnya seadanya dulu. Maksudnya seadanya itu artinya kalau emang nggak bisa dilanjutin, coba cari clue lain. Pasti ada, nggak mungkin nggak ada ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 17. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 17. Nah, untuk soal nomor 17 ada fungsi f(x) sama dengan akar x kuadrat tambah 4/3 dikurang x/5. Nah, ditanya adalah mencapai minimum relatif ketika x-nya sama dengan berapa. Nah, ini kalau kalian perhatikan bentuknya ini sebenarnya bentuknya seperti ini loh ya. 1/3 dikali x kuadrat ditambah 4 dikurang 1/5x. Nah, jadi kalau ini lebih enak ya kita turunkannya. Nah, f aksen x sama dengan, untuk ini berarti ini kita langsung rubah aja dalam bentuk ini pangkat setengah ya. Pangkat setengah. Jadi biar enak ngerjainnya, pangkat setengah jangan lupa. Berarti ini 1/3 ya, atau setengah dikali 1/3 dikali ini dikurang 1, jadinya x kuadrat ditambah 4 dikurang 1 kan jadi min setengah ya. Setengah punya setengah diambil 1 ya pasti ada minus setengah. Jangan lupa dikalikan dengan turunannya ya, aturan berantai. X kuadrat ditambah 4 itu turunannya adalah 2x dikurang 1/5. Karena berhubung variabel x cuma pangkat 1 ya, berarti diturunin x-nya hilang. Sehingga f aksen x yang kita peroleh adalah 1/6 dikali, atau berarti 2x/6 ya kita bikinnya ya. Atau ini langsung bisa coret aja nih, sama-sama 2 kan. Jadinya berarti x/3 atau 1/3 dikali x dikali 1/x kuadrat ditambah 4 akar gitu ya, kurang lebih seperti itu. Karena kan kalau misalkan pangkat min setengah kan jadi pangkat setengah di bawah, dan pangkat setengah itu adalah akar dikurang 1/5. Nah, sekarang ini berarti f aksen x-nya kalau bentuk sederhananya tuh kurang lebih seperti inilah. X per 3 kali x kuadrat ditambah 4 dikurang 1/5. Nah, but remember, turunan ini harus sama dengan 0. Ya udah, coba kita kerjain. X per 3 ya, kan f aksen x sama dengan 0 ya. Jadi 3 dikali x kuadrat ditambah 4 sama dengan dikurang 1/5 sama dengan 0. Berarti x per 3 dikali x kuadrat tambah 4 sama dengan 1/5. Ya udah, supaya ini gimana? Pangkat 2 kiri, pangkat 2 kanan ya. Nah, pangkat 2 kiri, pangkat 2 kanan. Sehingga jadinya x kuadrat per 9 dikali x kuadrat tambah 4 sama dengan 1/25.
Ya udah kali silang. 25x kuadrat sama dengan 9 dikali x kuadrat tambah 4. Jadinya 25x kuadrat ya sama dengan 9x kuadrat tambah 36. Sehingga 25x kuadrat dikurang 9x kuadrat sama dengan 36. Ini berapa nih? 16 ya. Oke, berarti ini 16x kuadrat sama dengan 36. Oke, berarti x kuadratnya sama dengan 36 per 16. Atau kita bisa katakan bahwa x kuadrat itu sama dengan sama-sama dibagi berapa nih? Sama-sama dibagi 4 ya. 9 per 4. Sehingga jawabannya pasti x-nya adalah plus minus akar 9 per 4. Jadi jawabannya ada dua. Yang pertama adalah akar 9 per akar 4 alias 3 per 2. Atau yang kedua adalah minus akar 9 per akar 4, jadinya minus 3 per 2. Ya ini 9 ya, sorry. Nah, jadi akan ada dua nilai X-nya. Nah, sekarang karena berhubung di pilihan gadanya ada yang plus doang, 3 per 2, ya udah jawabannya langsung aja yang B. Tapi kalau ditanya nyarinya kayak gimana secara lengkapnya, pakai garis bilangan ya. Oke, ada min 3 per 2 ya, min 3 per 2 dan 3 per 2 di sini, dan di sini terbagi menjadi 3 wilayah, yang pertama, yang kedua, dan ketiga. Untuk yang pertama kita pilih X-nya sama dengan min 2. Kalian ceknya ke F aksen X-nya ya. Untuk wilayah ini kita harus ngeceknya ke F aksen X. Apa yang terjadi kalau kita masukkan ke dalam sini? Maka berarti kalau kita cek ternyata kan min 2 per 3 akar 4 tambah 4 dikurang 1/5. Minus dikurang minus. Berarti dapat dikatakan bahwa kalau habis dicoret-coretan F aksen X-nya lebih kecil 0. Kemudian kalau di nomor 2 kita pilih X-nya 0 aja. 0 per sesuatu dikurang. Nah, ketika kita masukkan berarti di sini F aksen X-nya lebih kecil 0 juga karena min 1/5 jawabannya. Kalau tadi di sini jawabannya kan min 2 per 3 akarnya pasti positif kan. Jadi minus dibagi positif dikurang sesuatu pasti hasilnya minus. Nah, sekarang untuk yang ketiga kita pilih X-nya 2. Maka ini akan menghasilkan sesuatu yang lebih besar 0. So, secara definisi atau secara artinya kurvanya gimana? Jadi kurvanya tuh kalau kita bikin gambar tuh begini. Turun dulu. Turun, habis itu turun lagi, baru naik. Jadi dapat dikatakan bahwa ketika X 3 per 2 ini adalah minimum. Nah, seperti itu. Kalau ini, kalau dibandingkan antara 2, pasti ini adalah maksimumnya. Ya. Cuman lebih tepatnya untuk X sama dengan min 3 per 2 ini artinya berarti ini titik belok. Ya. Karena habis turun lagi. Jadi artinya tuh kalau digambar kurvanya tuh begini. Set. Mau naik ke atas tapi nggak jadi. Gitu loh. Set, barulah dia naik. Seperti itu kurang lebih ya. Oke. Jadi jawabannya adalah yang B ya, karena memang udah jelas banget yang ada plus ada minus, tapi yang ada plus doang ya udah yang plus gitu. Ya. Oke, jadi itu kalau digambar kurang lebih kayak tadi ya. Udah mau turun nih, set, udah mau naik, dia turun lagi. Barulah dia naik. Seperti itulah. Jadi ini ketika terjadi, ini terjadi ketika X sama dengan min 3 per 2. Dan ini terjadi, ini min 3 per 2 ya. Dan terjadi ini adalah ketika X 3 per 2. Jadi yang paling minimum pasti yang 3 per 2 dong, dibandingkan sama yang min 3 per 2. Oke, kita lanjut ke soal nomor 18. Oke, untuk soal nomor 18, 2 log X tambah 3, kemudian 2 log, kalau ini udah pasti pola bilangan ya, 6X tambah 2, kemudian 2 log 26X kurang 2, katanya dia membentuk barisan aritmatika. Berarti clue-nya cuma satu barisan aritmatika, yaitu apa? Ini pasti punya B1 dan ini punya B2, dimana B1 dan B2 itu sama ya.
So, B1 sama dengan B2, berarti U2 kurang U1 sama dengan U3 kurang U2. Dan di mana untuk U1, U2 ini adalah 2 log 6X tambah 2 dikurang 2 log X tambah 3 sama dengan 2 log 26X kurang 2 dikurang 2 log 6X tambah 2. Terus kerjain kayak gini gimana? Ingat sifat log. Ketika di pengurangannya dipisah ya, ingat yang bisa dipisah itu kurang doang. Maka akan terbentuk seperti ini. 2 kalau kurang-kurangan kan jadi pembagian ya. 6X tambah 2 per X tambah 3 sama dengan 2 log 26X kurang 2 per 6X tambah 2. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 6X tambah 2 ini harus sama dengan X tambah 2 per X tambah 3 itu harus sama dengan 26X min 2 per 6X tambah 2. So, habis itu lanjutkan kali silang ya. Tinggal dikali silang nih. Oke. Ya udah, berarti kita lanjutkan di sini jadinya 6X tambah 2 dikali 6X tambah 2 sama dengan 26X kurang 2 dikalikan dengan X tambah 3 ya. Ya udah, berarti ini kalau dikali jadinya 36X kuadrat tambah 12X tambah 12X ditambah 4 ya. Sama dengan 26X kuadrat plus 26 kali 3 itu berarti 18, 6, 78 ya. Dikurang 2X dikurang 6. Sehingga jadinya 36X kuadrat dikurang, berhubung ini pangkat 2 ya, berarti di sini langsung aja kita pindahkan aja. Ini plus 12X plus 12X dikurang 78X ditambah 2X ditambah 4 ditambah 6 sama dengan 0. So, jadinya 10X kuadrat ditambah 24X. Nah, berarti ini jawabannya berarti 24 dikurang 78 ya. 24 ditambah 2 dikurang 78 adalah min 52. Berarti ini min 52X. Nah, berarti 4 ditambah 6 plus 10 sama dengan 0. Ya. Sekarang cari berapa dikali berapa hasilnya. Nah, tapi belum ya. Ini harus dikali dulu dong, ya kan? Jangan lupa. Ini kita kali dulu sehingga jadinya berarti 100. Barulah dikali hasilnya 100 kali tambahin hasilnya min 52. Dikali hasilnya 100 kali ditambahin hasilnya min 52. Berarti 50 min 2. Sehingga jadinya 1/10 dikali 10X dikurang 50 dikali 10X dikurang 2 sama dengan 0. Nah, berhubung nggak bisa habis dibagi semua, maka baginya satu-satu pelan-pelan ya. Ini kita bagi dulu dengan 5 ya, sehingga di sini sisanya 2, di sini sisanya 10. Kemudian ini bisa ya, ternyata bisa nih. Ini sama-sama bisa bagi 10 habis, berarti 1 ini 10, ini 1, ini 5 ya. Oke, berarti jadinya X kurang 5 dikali 10X kurang 2 sama dengan 0. Berarti akan ada dua nilai, yang X kurang 5 sama dengan 0 ini berarti X sama dengan 5. 10X kurang 2 sama dengan 0 berarti 10X sama dengan 2 dan X-nya adalah 2/5. 2/10 sama dengan, berarti X-nya sama dengan 1/5. Nah, sekarang kita cek. Nah, oke, bedanya itu berarti merupakan ini. Nah, berarti bedanya ya, yang ditanyakan bedanya nih. Berarti bedanya itu kan kita dapat persamaan untuk B1 atau B2 ya. Nah, ini kan berarti kita dapat hubungkan seperti ini untuk yang B1 itu persamaannya seperti ini. Ya kan? Sekarang kemudian untuk yang B2 persamaannya seperti ini. Nah, terserah mau pakai yang mana. Kalau mau pakai yang B1 berarti kita tahu bahwa B itu sama dengan 2 log 6X tambah 2 per X tambah 3. Ya udah, kita masukkan. Nah, sekarang
Berarti ini 2 log 6 kali 5 ditambah 2 per 5 tambah 3. Jadinya berarti 2 log berapa tuh? 32 ya. Wait, terlalu. Berarti 2 log 32. 2 log 32 per 8. Berarti 2 log 4. Ya. 2 log 4 berarti jawabannya adalah 2. Karena 2 pangkat 2 hasilnya 4. Ternyata bedanya adalah 2. Yang ada jawabannya, udah langsung ternyata. Nah, sekarang kalau misalnya kita cek pakai yang X sama dengan 1/5, kenapa enggak? Kenapa enggak? Karena kalau kita lihat ternyata kan bedanya ini merupakan suatu bilangan positif, ya. Nah, jadi bedanya merupakan suatu bukan bilangan positif, merupakan suatu bilangan bulat, ya kan? Nah, jadi kita milihnya yang B. Tapi kalau misalkan mungkin penasaran kenapa kok yang X1/5 tuh nggak dipilih? Oke, seperti ini. Sekarang kalau misalnya kita pilih X-nya 1/5 ya. Sekarang jadinya 2 log 6X tambah 2 per X tambah 3. Berarti B sama dengan 2 log 6 kali 1/5 atau 0,2 aja ya saya masukinnya. Per 2 per 0,2 ditambah 3. Nah, berarti B-nya sama dengan 2 log berapa tuh? 1,2 jadi 3,2 kan? Per 3,2. Maka gimana hasilnya? Ternyata B-nya itu sama dengan 2 log 1. Di mana 2 log 1 itu? Di mana 2 log 1 itu hasilnya adalah 0. Nah, mungkin nggak jawabannya kalau bedanya 0? Ya nggak mungkin gitu. Jadi bedanya yang dipilih adalah yang 2 ya. Jadi jawabannya itu ada 2 sebenarnya, bisa bedanya yang 0 atau bedanya 2. Tapi karena berhubung beda itu tidak akan sama dengan 0, soalnya kalau bedanya 0 kan berarti bukan membentuk barisan kan. Ya cuman ngulang aja 2 2 2 2 2, itu bukan barisan aritmatika gitu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 19. Oke, kita lanjut ke soal nomor 19. Nomor 19 itu ada diberikan bilangan asli A, B, C, D yang memenuhi 4 lebih kecil sama dengan A, lebih kecil sama dengan B, lebih kecil sama dengan 6, lebih kecil sama dengan C, lebih kecil sama dengan D, dan lebih kecil sama dengan 8. Oke, katanya rata-rata dari 4, A, B, 6, C, D, 8 itu memiliki rata-rata sama dengan 6. Oke, kemudian banyaknya susunan A, B, C, D yang mungkin. Oke, dari yang pertama dulu ya, jadi ini ada 2 clue ya. Clue yang pertama, kita bisa dapat katakan bahwa A dan B ini nilainya adalah 4, 5, atau 6. Benar enggak? Karena kan sama dengan boleh ya, 4 sama 6. 5 juga boleh kan, ada di antara 4 dan 6. Kemudian C, D ini bisa 6, bisa 7, bisa 8. Nah, sekarang kalau perhatikan nilai rata-rata sekarang dari sini. Untuk rata-rata itu kan berarti bisa kita katakan bahwa 4 tambah A tambah B tambah C tambah 6 tambah C tambah D tambah 8 per 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sama dengan 6. Berarti 4 tambah A tambah B tambah 6 tambah C tambah D tambah 8 sama dengan 42. Nah, sekarang ditanya banyak susunan yang mungkin itu berapa? Nah, sekarang kalau misalnya ini dicoba-coba nih, udah dikerjain segala macam, ketemunya jawabannya nyoba nih, misalkan di sini 4. Nah, kemudian di sini 4 dulu ya. Bisa enggak? Terus habis itu misalnya di sini 4, 5, 6, 7, pas enggak? Jadi kalian coba-coba ya. Jadi kalau ini nih nyoba-nyoba nih, misalkan A-nya sekian, B-nya sekian, C-nya sekian, D-nya sekian, boleh enggak? Yang penting kalian tidak melanggar aturan yang ada di sini. Ya, tidak melanggar aturan yang ada di sini. Jadi kita punya aturan bahwa
4 tambah A tambah B tambah 6 tambah C tambah D itu sama dengan tambah 8 sama dengan 42. Atau di sini kita bisa bilang deh apa namanya? A tambah B tambah C tambah D itu sama dengan 42 dikurang 8 dikurang 6 dikurang 4. Jadi A tambah B tambah C tambah D itu sama dengan 42 dikurang 8 dikurang 6 dikurang 4. Jawabannya adalah 24 ya. Sama dengan 24. Jadi aturan yang kita harus sepakati adalah yang penting ini. Ya udah, kalian coba cari kombinasi angka-angka yang mungkin. Pertama, misalkan contoh, saya milih A-nya 4, B-nya 4, C-nya saya pilih 8, D-nya 8. Mungkin nggak? Karena ini boleh ya, yang penting kalian inti antara ini. Ini ditambah 8 tambah 16, 24, oke boleh. Kalau misalnya saya milih A-nya 4, B-nya 5, C-nya 6, D-nya 8, boleh nggak? 9 ditambah 14, 23, salah. Kalian cari sampai ketemu. Nah, ini tuh jawabannya adanya itu ada, bentar ya. Oke, jadi ini jawabannya ada 8. Dengan rincian yang pertama itu ini, yang kedua, nah langsung aja ya jawabannya ya. Ini jawabannya untuk kombinasi angkanya. Pertama adalah 1 adalah 4488. Kemudian yang kedua adalah 4578. Kemudian yang ketiga adalah 4668 ya. Kemudian yang keempat adalah 4677. Kemudian yang kelima adalah 5568. Kemudian yang keenam adalah 5577. Ya, 5577. Oke, 5577. Kemudian yang ketujuh adalah 5667. Yang kedelapan adalah 6-nya 4 kali. Nah, ini kan kalau mau nyoba nih, ketemu jawabannya 8. Sebenarnya ada triknya nggak sih? Kan mungkin lama nih nyoba-nyoba, kan banyak. Bahkan kalau misalnya kalian coba kombinasikan angka dari misalkan 4, 5, 6, kita mau ngitung misalnya 4 tambah 5 tambah 6 atau 4 tambah 4 tambah 4 atau 4 tambah 5 tambah 5, kan banyak banget tuh ya, angkanya kan boleh berulang. Berarti 3 kali 3 kali 3 9, 27. Belum ini juga 27 lagi, ya kan? Kan banyak tuh jadinya. Nah, sekarang bagaimana bisa kita kerjakan? Nah, sebenarnya kita balik ke konsep dasar rata-rata. Kenapa saya bilang balik lagi ke konsep dasar rata-rata? Karena kalau misalkan saya mau bikin nih, contohnya saya bikin angka nih ya. Saya bikin angka 4, 5, 6, 7, 8. Kalian tahu nggak ini rata-ratanya berapa? Rata-ratanya 6. Ya. Apakah akan sama ketika kalau saya bikin 4, 4, 6, 8, 8? Rata-ratanya pun akan sama dengan 6. Nah, sebenarnya kalau kalian perhatikan, sebenarnya nih, nanti saya bikin angka lagi nih. 4, 6, 6, 6, 8. Apakah akan sama dengan rata-ratanya adalah 6? Ya pasti tetap sama. Ya, 4 ini kan 18 nih. 12 kan 30. Yang penting kan totalnya 30 ya kalau kita bisa bilang nih. Ini totalnya 30 semua. Tapi kalian sadar nggak sih? Konsep rata-rata itu gampang kalau misalnya datanya terdistribusi bagi rata gitu loh. Bahasanya bagi rata. Sekarang saya nanya, dari yang awalnya 4, 6, 6, 6, 8. Sekarang kalau misalnya saya mendistribusikan ini plus 2, ini min 2. Ya, atau kalau enggak gini. Ini yang saya distribusikan adalah ini plus 2, min 2. Adil enggak? Ya adil. Karena ingat, rata-rata ini datanya, ingat rata-rata ini kalau kita rubah datanya mau plus atau mau minus itu nggak bakal berubah.
Terbukti dengan ini. Datanya ini saya rubah menjadi plus 2 dan min 2 ya. Tapi dengan syarat diubahnya sama rata, plus 2 dan min 2. Tapi kan sebenarnya kalau dibikin sama rata naik semua, pas naik rata-ratanya, nggak mungkin enggak ya. Tapi kalau dibagi sama rata, kalau misalnya satu angka saya bikin tambah 2, satu lagi saya bikin min 2, itu akan sama rata-ratanya. Sekarang kalau kalian perhatikan lagi, kalau misalkan di sini kurang 1, misalkan seperti jadi ke atas ya. Ini saya bicaranya dari ke sini ke sini, terus habis itu nanti dari sini ke sini, nanti habis itu dari sini ke sini. Sekarang dari ini aja deh. Sekarang kalau misalkan yang di sini saya tambah 1, di sini pun pasti kurang 1, gitu ya. Nah, jadi clue-nya ada di sini. Jadi kalau kalian merubah angka yang ada di sebelah kanannya, itu ya, kalian mau merubah angka di sebelah kanannya, itu apa namanya? Angka tadi kan ini 4, 6, 8. Jadi kurang lebih saya mencontoh yang ini ya. Ini 4, 6, dan 8. Jadi angka-angka yang ini nih, yang saya bulatin tuh adalah yang bagian sini nih. Ini dan ini. Masing-masing ya, nggak sekaligus, masing-masing. Jadi di sini saya milih contoh angka yang kecil aja. Sekarang kalau misalkan ini kita tambah 1, berarti kalau misalnya di kiri tambah 2 nggak mungkin ya. Kalau apa namanya? Di sebelah kiri itu dari kecil ke gede mungkin, tapi kalau dari gede ke kecil dari gede ke misalnya di sebelah kiri tambahnya mungkin dari awal tambahnya 2 nggak bisa ya. Jadi kalau udah seimbang, maka di sebelah kirinya tuh pasti lebih kecil dan di sebelah kanannya harus lebih besar. Tapi dengan syarat, dengan cara yang sama, jika di kanan lebih gede, di kanan lebih kecil, berarti supaya menyeimbangkan di kirinya ditambah, di sebelah kanannya dikurang. Jadi kurang lebih permainan kita begitu. Ya. Sekarang contoh angka pertama yang bisa kita ambil. Angka yang bisa kita ambil adalah misalkan mungkin udah nyoba-nyoba nih, ketemu pertama kali. Mungkin kan ini 4, ini 4, terus kemudian mungkin ini 8, ini 8. Kan kurang lebih seperti itu ya. 4, 4, 8, 8. Karena kalau ditotalin kan jadinya 12 tambah 6, 18, 18 tambah 24 itu 42. Nah sekarang dari yang di bagian sini, saya otak-atik yang sini dulu deh satu-satu ya, adil. Di sini saya kurang 1, di sini tambah 1. Jadinya angka 5. Jadinya makanya ada 4, 5, 7, 8. Ada nggak 4, 5, 7, 8? Ada tuh. Sekarang itu udah saya kurang. Sekarang mungkin nggak saya kurangin lagi? Nggak mungkin ya. Nah, jadi 4, 5, 7, 8. Tuh, jadi 4, 4, 8, 8 sama 4, 5, 7, 8 itu adalah sesuatu yang sama. Nah, sekarang ada lagi nggak kira-kira? Gitu loh ya. Sekarang kalau misalkan jadi intinya kita bikin supaya bagaimana caranya ini sama-sama terdistribusi rata 6 gitu ya. Soalnya nih saya mikirnya begini, sebelum saya ketemu 4488, ini saya beranggapan bahwa angkanya ini rata-rata sama. 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Sekarang kalau misalkan ini saya tambah 2, ini kan pasti kurang 2. Betul kan ternyata. Nah, berlaku juga sama. Nah, jadi karena berhubung artinya berarti di sini udah saya rubah jadi 4, saya rubah di sini jadi 8. Nah, angka di tengahnya tetap kan triple. Ini kan ini yang ini juga ini termasuk yang udah dari soalnya. Berarti ada nih slotnya 6666. Jadi saya mikirnya pertama kayak gitu dulu, ya. Jadi mikirnya tuh jangan langsung udah ketemu berapa. Jadi jadi mikirnya tuh namanya rata-rata 6, berarti boleh nggak kalau nilai 6 semua? Ya boleh. Kan di sini A, B, C, D boleh 6, sama-sama 6 tuh ada tuh, ya. Jadi saya mikirnya pertama kali itu saya bikin 6 dulu semuanya sama rata. Nah, sesuaikan. Nah, jadi soalnya tuh disesuaikan dengan soalnya. Di sini ternyata 4 sama 8, enggak 6 semua. Sehingga kalau di sini ditambah 2, di sini kan dikurang 2, jadinya 4. Ini 8. Dan di sini adalah patokan tengahnya. Ya udah, sekarang kalian tinggal mainkan. Tinggal kita otak-atik nih si yang saya garis bawah ini.
6 yang 4 kali ini saya otak-atik. Nah, sama kayak tadi aturan mainnya. Sekarang kalau ini saya tambah 1, ini otomatis kurang 1. Berarti ada 6, 5, 7, 6. Cuman komposisi urutannya salah ya. Yang benar adalah 5, 6, 6, 7. Ada nggak 5, 6, 6, 7? Ada tuh. Ya kan? Oke. Jadi pertama berangkatnya tuh bukan dari nomor 1, tapi dari nomor 8 berangkatnya. Nah, sekarang kalau kita udah cek sekarang. Ini plus 1 min 1. Sekarang kalau misalkan di sini saya bikin min 2, di sini plus 2. Jadi 4, 6, 6, 8. Ada 4, 6, 6, 8. Ada tuh. Gitu. Kemudian di sini saya kurang 1. Tadi kan ini sekaligus nih, tadi kurang 1 udah. Di kiri kurang 1 udah. Di kirinya dikurang 2 udah. Dikurang 3 nggak mungkin ya. Karena di sini kan kalau kita bisa lihat ini plus minusnya plus minus 2 semuanya. Oke, berarti di sini kalau boleh nggak kalau saya misalkan di sini min 1, di sini min 1, di sini plus 1, di sini plus 1? Ya boleh. Makanya di sini ada 55, 77, ada 55, 77. Ada. Gitu. Ya. 55, 77. Ada ternyata. Sekarang, kalau misalnya boleh nggak kalau saya bikin begini? Ini saya tadi kan udah nih. Sekarang kalau misalnya di sini minus 2, di sini minus 1, ya kan? Di sini minus 1, kemudian berarti di sini plus 1 plus 2. Jadinya 45, 78. Ada tuh 45, 78. Nah, kemudian sekarang gini. Sekarang kalau misalkan di sini saya kurang 1, di sini kurang 1, di sini tambah 1, di sini tambah 1. Boleh nggak? Boleh. Intinya yang penting di sini kita harus kurangin 2. Kuranginnya 2 paling mentok, di sini juga ditambahin 2 paling mentok. Karena nggak bakal maksudnya untuk masing-masingnya ya. Paling mentoknya 2. Sekarang 55, 77. Ada 55, 77. Oke. Nah, sekarang boleh nggak sih kalau di sini saya kurang 1, di sini kurang 1, di sini saya tambah 2? Boleh. Jadinya 55, 68. Ada nggak? Ada. Gitu. Jadi boleh di sebelah kiri saya kurangin 1, di sebelah kanan satu angkanya saya tambahin 2. Boleh. Jadi aturan mainnya kurang lebih seperti itu. Ya. Jadi patokan dasarnya adalah saya bikin dulu sama rata 6 semua. Sesuaikan dengan soal. Ternyata paling kecilnya 4, paling gedenya 8, dan tengah-tengahnya 6. So, 4 ini bakal kita otak-atik. Gitu. Ya. Jadi itu cara tanpa mencoba-coba. Ya. Yang penting semua kemungkinannya jangan sampai kelewat atau mungkin kurang. Mungkin palingan itu aja sih yang susah. Karena kan mungkin mikirnya nih udah min 1, di sini plus 1 udah. Tapi ada lagi, misalnya ini min 2, ini min 2, ini min 1, ini plus 1, ini plus 2. Tapi mungkin nanti lupa lagi, misalnya di sini plus 1, di sini min 2, di sini min 2, di sini plus 2, di sini plus 2 juga bisa. Palingan mungkin kombinasinya aja kali yang kurang gitu loh, ya. Tapi setidaknya nggak separah untuk mencoba ini. Karena kalau misalnya untuk mencoba seperti yang ini kan banyak. Mungkin aja nanti cobanya 4, 4, 4, 4 atau 4, 5, 5, 5 gitu kan banyak. Tapi kalau untuk yang di bagian sini justru palingan biasanya kurang. Kalau di sini ini kebanyakan gitu loh, ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 20. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 20, nomor terakhir. Diketahui bahwa jika 2 pangkat Y tambah 3X sama dengan 32, ini adalah pertamanya. Kemudian yang kedua adalah X log X tambah 2 dikurang 3 dikali X log 2 sama dengan min 1. Maka yang ditanya adalah 2X tambah Y-nya berapa? Ya. Oke, ini yang ditanya nih. Sekarang kira-kira bagaimana? Nah, kita otak-atik dulu ya. Dari yang pertama nih. Ini karena berhubung ini pangkat, maka yang kita otak-atik apa? Ya, udah tinggal 2 pangkat Y tambah 3X sama dengan 2 pangkat 5. So, kesimpulannya Y tambah 3X itu sama dengan 5. Oke. Nah, ini berhubung
di sebelah kanan, kalau kalian perhatikan persamaan di sebelah kanan ini kan dalam bentuk X doang kan, gak ada Y. Berarti kemungkinan besar di sebelah kanan ini kita bisa nyari X. Berarti di sini langsung aja kita bikin Y sama dengan 5 dikurang 3X. Ya, Y sama dengan 5 dikurang 3X. Oke, sekarang untuk yang di sebelah kanan, nah yang di sebelah kanan ini, berhubung ini belum jadi satu kesatuan, ya, jadi X log dan di depannya di sini masih ada angka koefisiennya, berarti di sini kita rubah seperti ini terlebih dahulu, dikurang X log 2 pangkat 3 gitu ya, sama dengan X log X pangkat min 1 gitu ya. Jadi untuk min 1 dirubah jadi ini, min 1 ini kan min 1 ini kan sama aja kalau kita bikin min 1 kali 1, dimana min 1 dikali 1 itu bisa dalam bentuk lain. Misalkan contoh X log X atau 2 log 2 gitu ya. Oke, jadi ini jawabannya adalah X log X pangkat min 1 ya. Sama seperti yang di depannya. X log X pangkat min 1. Nah, di sini belum jadi 1. Ya, kita rubah aja dulu ya. Kita rubah lagi karena pengurangan jadi pembagian. X tambah 2 per 2 pangkat 3 atau 8 ya, sama dengan X log 1/X. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa X tambah 2 per 8 sama dengan 1/X. Kali silang. Jadinya X dikali X tambah 2 sama dengan 8. Berarti X kuadrat tambah 2X sama dengan 8. So, X kuadrat tambah 2X dikurang 8 sama dengan 0. Tinggal cari deh, ya kan? X, ini X sama dengan 0 dikali hasilnya min 8 kali ditambahin hasilnya plus 2 ya, plus 4 min 2 ya. Oke, berarti akan ada dua nilai. Yang pertama adalah X plus 4 sama dengan 0, X nya sama dengan min 4, X min 2 sama dengan 0, X nya sama dengan 2. Nah, di sini X nya ada 2, terus kemungkinan besar pasti Y nya ada 2. Tapi di pilihan ganda kok jawabannya cuma 1 doang ya. Nah, apakah di sini konspirasi atau segala macam? Enggak. Kalian harus perhatikan, jangan lupa. Hey, di atas ada log, hey. Nah, ada log di sini. Nah, dari kalian perhatikan bahwa untuk yang ini saya bikin warna yang beda aja ya. Ini X nih di sini nih. Terus di sini ada X plus 2 ya. Di sini ada X plus 2. Nah, untuk syarat yang hijau muda, karena berhubung bilangan basis, maka X-nya ini harus lebih besar 0. Kemudian kalau yang pink ini adalah bilangan pokok itu, yang penting X-nya itu lebih besar 0 dan tidak boleh sama dengan min 1. Tidak boleh sama dengan 1 intinya. Jadi X tambah 2 ini harus lebih besar 0 dan X tambah 2 ini tidak boleh sama dengan 1. Berarti X-nya di sini lebih besar daripada min 2 dan di sini X tidak boleh sama dengan min 1. Jadi intinya lebih besar daripada min 2, terus habis itu 0, tapi tetap aja ya, dari semua pilihan, dari semua yang ada di sini, ya dari semua yang ada di sini, kesimpulan yang dapat diambil adalah X-nya harus lebih besar daripada 0. Karena kalau X-nya lebih besar daripada min 2, min 1, ya emang di sininya masih boleh, tapi di sininya kan nggak boleh, gitu ya. Jadi kesimpulannya, untuk logaritmanya adalah X lebih besar sama dengan 0. So, ini tidak memenuhi, yang memenuhi hanya sini. Nah, yang memenuhi hanya X sama dengan 2. So, kita lanjut. Berarti ketika X sama dengan 2, maka Y sama dengan 5 dikurang 3 kali 2. Berarti Y sama dengan 5 dikurang 6. Y-nya sama dengan min 1. Ya udah, tinggal kalian masukkan. 2 dikali 2 ditambah min 1. 4 dikurang 1 sama dengan 3. Jadi jawabannya yang C. Nah, atau sebenarnya kalau misalkan kalian nggak mau nyari nilai Y juga nggak apa-apa sebenarnya. Alternatif. Untuk tanpa mencari nilai Y bisa. Kan 2X tambah Y. Dan kita udah tahu nih persamaannya adalah Y sama dengan 5 dikurang 3X. Jadi 2X ditambah 5 dikurang 3X. Berarti 2X tambah Y ini akan setara dengan min X ditambah 5. Ya udah, kalau ketemu X-nya 2, langsung aja di sini jawab. Berarti 2X tambah Y sama dengan
min 2 ditambah 5. Ya 2x tambah y-nya sama dengan 3. Toh, sama kan jawabannya? Gitu loh. Ya. Jadi untuk persamaan ya, saran saya adalah jangan kalian langsung jawab ya, even though misalnya mungkin ada 2, karena yang biasanya sering dilupakan dalam mengerjakan persamaan atau ketidaksamaan itu adalah syarat-syarat yang ada di soal. Contoh seperti soal ini, syarat bilangan basis logaritma jangan dilupakan. Atau syarat bilangan pokok logaritma juga tidak boleh dilupakan. Bahkan pecahan juga tidak boleh dilupakan. Kalau pecahan kan bawahnya nggak boleh 0. Kalau akar harus lebih besar sama dengan 0. Oke. Ya udah, segitu aja untuk pembahasan soal UTU UGM ya 2017 untuk Matdas ya, atau TKDU ya, kode 723. Semoga mengerti dan ilmunya bermanfaat. Jangan lupa like, share, and subscribe. Jangan lupa di-share ke teman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye everybody.